Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4 yang hebat? Semoga anak-anak kelas 4 selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu memiliki gambar. Gambar ini merupakan keunikan yang ada di Kota Kebumen. Yang pertama adalah Tugu Lawet, kemudian ada pariwisata Jembangan, dan yang ketiga adalah cerita fiksi asal-usul Kebumen. Nah, gambar ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Contohnya, ketika kita menaiki perahu, kita akan melakukan gaya, yaitu mendorong, yang mengakibatkan perahu dapat bergerak. Kemudian, materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai cerita fiksi. Nah, apakah kalian masih mengingat apa itu gaya dan cerita fiksi? Nah, anak-anak, setelah kalian belajar pada hari ini, Ibu harap kalian dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali cerita fiksi dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerakan benda dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat laporan pengaruh gaya terhadap gerakan benda dengan tepat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengunjungi kota Yogyakarta? Ketika kalian mengunjungi kota Yogyakarta, apakah kalian tahu apa saja keunikan kota Yogyakarta? Ya, Ibu akan menjelaskan keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, di Jogja kita dapat menemukan simbol Tugu Yogya. Kemudian kita juga dapat menemukan Candi Prambanan. Dan yang terakhir, ketika kita berjalan-jalan di Malioboro, kita dapat menemukan alat transportasi tradisional yaitu andong. Nah, anak-anak, Candi Prambanan merupakan salah satu contoh keunikan yang ada di Yogyakarta. Keunikan daerah salah satunya adalah mengenai cerita rakyat. Tahukah kalian mengenai cerita rakyat yang ada kaitannya dengan Candi Prambanan? Cerita rakyat yang berkaitan dengan Candi Prambanan adalah Roro Jonggrang. Pernahkah kalian membaca atau mendengar cerita tersebut? Nah, marilah kita bersama-sama membaca cerita Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami.
Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. "Hari sudah pagi, kami harus pergi!" teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandu Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. "Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan." "Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu," sahut Roro Jonggrang. "Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000." Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah, dalam cerita tersebut kita dapat menemukan tokoh-tokohnya. Nah, tokoh dalam suatu cerita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, atau tokoh yang ditonjolkan dalam suatu cerita. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam suatu cerita. Nah, tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Roro Jonggrang yaitu tokoh utama ada Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian tokoh tambahannya yaitu Bisumi, Dayang, dan Jin. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita? Agar anak-anak lebih paham, marilah kita berlatih. Silakan kalian buka LKPD halaman 20, bacalah cerita Musang dan Anak Ayam. Carilah tokoh utama, tokoh tambahan pada cerita. Jika kalian merasa kesulitan, kalian dapat meminta bantuan kepada keluarga atau kalian dapat bertanya kepada bu guru. Nah, anak-anak, marilah kita mengamati gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar Siti sedang berwisata ke Candi Prambanan. Saat berwisata ke Candi Prambanan, biasanya kita melihat petugas kebersihan. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah petugas kebersihan melakukan gaya? Mengapa? Apa yang terjadi jika yang mendorong gerobak hanya satu orang? Nah, petugas kebersihan melakukan gaya karena petugas kebersihan melakukan kegiatan menarik dan mendorong. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Contohnya yaitu ketika kita menarik gerobak hanya satu orang, maka gerobak tersebut akan melaju pelan. Tetapi ketika kita mendorong gerobak 2 orang, maka gerobak tersebut akan melaju dengan kencang. Nah, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat pula laju benda. Nah, anak-anak, pengaruh gaya terhadap gerak benda yang lain yaitu ketika kita menendang bola. Ketika bolanya diam, kita tendang, berarti pengaruh gaya terhadap gerak benda yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selain itu, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, ketika kita bersepeda, kita mengerem sepeda tersebut. Maka gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya yang bergerak adalah gaya gesek. Nah, anak-anak, marilah kita mencoba mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Silakan kalian buka LKPD pada halaman 22 dan 23. Lakukan langkah kerja sesuai dengan petunjuk. Tulislah hasil percobaan pada LKPD. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian dapat mengamati video yang sudah dibagikan di grup WhatsApp, atau kalian dapat mengeklik
tautan yang ada pada pojok kanan atas pada video ini. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai tokoh dalam cerita fiksi, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu ingatkan kembali, kerjakanlah soal evaluasi pada Google Formulir yang nanti linknya akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Pelajari materi tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.